Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, saya ingin ucapkan banyak terima kasih kepada kalian karena telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video ini. Saya Fikriatul Muammar, merupakan mahasiswa hukum. Di sini saya ingin membagikan sedikit pemahaman khususnya terkait sejarah dan perkembangan sistem peradilan pidana atau disingkat SPP. Pada dasarnya terdapat beberapa sistem mengenai perkembangan pada sistem peradilan pidana itu sendiri. Pertama, sistem inquisitoire dan sistem acquisitoire. Kedua, adversary system dan non-adversary system. Ketiga, file system. Yang terakhir yaitu plea bargaining system. Namun, terdapat salah satu sistem dari sistem-sistem tersebut yang menarik perhatian saya, sehingga melatar belakangi video ini dibuat. Sistem tersebut yaitu plea bargaining system. Sebelum membahas terkait materi lebih dalam, tentu harus tahu dulu maksud dasar dari sistem tersebut. Apa sih plea bargaining system itu? Plea bargaining system merupakan sistem yang mendepankan harmonisasi di antara pihak yang sedang menghadapi perkara pidana. Loh, kok berlaku keharmonisasian terhadap pelaku pidana? Perlu saya tekankan, harmonisasi di sini maksudnya itu ibaratkan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Dan menguntungkan di sini juga bukan hanya bersifat individual terhadap pelaku semata, akan tetapi menguntungkan juga bagi penegak hukum itu sendiri dalam hal perkara tersebut. Untuk memperdalam pemahaman, di sini dapat saya ilustrasikan. Penuntut umum memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengakui kesalahannya. Sepanjang didahului pengakuan bersalah dari terdakwa, hal tersebut membuka ruang perundingan serta menentukan bagi penuntut umum untuk menentukan ancaman pidana yang akan disebutkan di persidangan. Melalui plea bargaining system, peradilan pidana lebih efisien yang seharusnya melalui proses yang panjang. Dengan adanya sistem ini menjadi cepat dan sederhana dalam prosesnya. Bahkan hakim hanya meneruskan terhadap perundingan yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu jaksa penuntut umum dan pelaku. Di sini saya mengutip beberapa argumentasi para ahli terkait plea bargaining system. 1. Spenden menjelaskan, demi menghindari penumpukan kasus di kota besar, maka diperlukan plea bargaining system untuk mencegah timbulnya biaya dan waktu yang dikeluarkan lebih banyak. 2. Caroline menyampaikan, jika plea bargaining system ialah sistem yang diyakini menguntungkan para pihak dan masyarakat. Bagi para pihak, keuntungan yang didapat bisa menegosiasikan hukum yang pantas baginya. Kemudian, masyarakat diuntungkan melalui mekanisme ini akan berhemat biaya pemeriksaan di pengadilan, dengan terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya dan terdakwa tetap mendapat hukuman. 3. John Wesley memaparkan bahwa plea bargaining system dijalankan dalam rangka untuk menuntaskan perkara pidana tanpa melalui peradilan pidana. Tindakan rekayasa dalam negosiasi bukanlah menjadi dasar dalam sistem ini. Plea bargaining system harus dilakukan dengan modal kejujuran atas fakta-fakta yang terjadi. Selain argumentasi para ahli, perlu kita ketahui bersama juga terdapat 3 kategori penting dalam plea bargaining system pada sistem peradilan pidana di Kanada. Pertama, tawar-menawar dakwaan. Contohnya, kesepakatan tidak mendakwa kerabat dan teman yang terlibat sebagai tersangka. Kedua, tawar-menawar hukuman. Contohnya, kesepakatan membuat rekomendasi hukuman tertentu. Ketiga, tawar-menawar fakta atau bukti. Contohnya, kesepakatan tidak menyebutkan keadaan dari pelanggaran yang dapat ditafsirkan oleh hakim sebagai faktor yang memberatkan.
Sebagai penghujung pembahasan, dapat disimpulkan pula beberapa batasan dan ruang lingkup plea bargaining system. 1. Hakikat plea bargaining system adalah negosiasi, baik pihak jaksa penuntut umum, terdakwa, dan penasehat hukumnya. 2. Tujuan dan motivasi yang utama adalah akselerasi dari proses penanganan perkara pidana. Ketiga, kejujuran dan sukarela adalah landasan utama yang dilakukan para pihak. 4. Hakim tidak berkenan turut berkontribusi dalam negosiasi, semata-mata tidak memihak dan hanya berperan sebagai wasit dalam persidangan. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Saya ini hanya manusia, tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.